nomor 0817041284. Jadi di sini saya akan melakukan wawancara terhadap pelaku UMKM di daerah Buleleng, tepatnya di Desa Kadangan, yaitu Rana Sutra Tenun Ikat. Saya mahasiswa bisa ingin mewawancarai UMKM dari usaha kakak ini. Boleh perkenalan dulu, Kak? Nama saya Lomi, saya di sini sebagai menantu yang punya dari toko ini. Oke. Kakak bisa menceritakan sedikit usaha tenun ini atau mulai dari kapan berdirinya usaha UMKM ini, Kak? Usaha UMKM ini mulai berdiri dari tahun 2013, yang awal mulanya itu kami membuat endek mas tuli terlebih dahulu, seperti yang di sana. Itu awal mula kami membuat usaha ini. Terus setelah usaha ini mulai berkembang dan mulai dikenal oleh banyak orang, bapak mertua saya mengembangkan ide, yaitu mulai membuat jemputan yang sampai sekarang itu booming dan banyak orang yang mulai meniru usaha dari Oh, seperti itu, Kak, ya. Jadi selama menjalankan usaha ini biasanya siapa saja sih yang membeli produk dari tenun atau endek yang kakak buat ini? Seperti contohnya wisatawan atau orang-orang lokal yang ada di daerah Buleleng. Ada juga wisatawan, ada juga orang lokal. Biasanya wisatawan itu kebanyakan sih nanya-nanya, kalau nggak beli beberapa produk seperti endek sih paling umumnya mereka beli. Lalu waktunya ada juga wisatawan dari Eropa, kalau nggak salah mereka membeli produk kami dari endek, jemputan sampai yang mentah itu mau dipakai atau dipromosikan di daerah mereka atau di Eropa tersebut. Jadi kayak gitu. Terus kalau orang lokal sih hampir seluruh Bali ada yang pakai produk dari sini. Baik, kapan biasanya permintaan itu paling ramai atau ada momen-momen tertentu seperti hari raya atau musim wisata? Biasanya sih ramainya tuh di hari raya umat Hindu ya, tentunya soalnya kan kamen ini kan kebanyakan dipakai saat persembahyangan umat Hindu. Jadi saat galungan sih tempatnya lebih ramai. Jadi sebelum hari raya galungan kami sudah mulai stok produk agar konsumen kesini ada produk yang disukakan dipesan. Apakah pernah sih kakak ini mengalami penurunan pembelian? Biasanya penyebabnya itu apa sih, Kak? Kalau penurunan pembelian tentunya ada ya, karena kan usaha pasti ada naik turunnya. Biasanya kalau penurunan pembelian itu karena akhir-akhir ini kayak tahun ini kan waktu ini sempat banjir gitu. Biasanya kan yang beli dari produk kami itu kan orang-orang atas seperti yang punya kebun-kebun kayak gitu. Jadi mereka karena mungkin hasil panennya rusak, jadi mereka irit-irit, jadi mereka berpikir ulang untuk beli kawasan yang lumayan mahal. Biasanya karena itu sih. Jadi karena wisata, maksudnya itu cuaca itu mempengaruhi, Kak, ya? Ya pengaruh. Misalnya itu kalau cuacanya buruk juga di sini kami produksinya juga lumayan susah karena kan kami jemur gitu. Biasanya kalau harga dinaikkan tuh pembelinya tuh biasanya berkurang atau tetap, Kak? Tetap sih, tapi mereka tentunya mengeluh ya kok bisa naik, kok bisa gini gitu. Biasanya tetap beli, tapi ya kami kasih potongan diskon lah biar mereka tetap aja beli. Biasanya dalam proses menenun kendala apa yang sering dihadapi, Kak? Kendalanya dari tukang awalnya tukangnya kadang banyak libur atau sakit atau gimana. Kadang dari alat tenunnya sendiri kadang mengalami kerusakan yang perlu dibenahi terus Dari kakak pernah nggak sih mengalami kekurangan stok karena produksi tidak mencukupi permintaan? pernah, tentunya pernah. Dan itu lumayan kadang menolak pembeli untuk beli gitu, harus PO. Kadang ada yang mau PO, ada yang mau ada yang batal belinya gitu sih. Kalau biasanya bahan baku naik, biasanya strategi apa yang kakak lakuin? Tetap aja jualan sih biasanya. Tetap aja jualan, tapi biasanya kami lebih sering posting di sosmed biar mereka lebih tertarik. Meskipun mahal tapi ya tetap aja posting gitu.
dalam satu kali produksi kira-kira biaya yang harus dikeluarkan itu berapa sih kak? Macam-macam tergantung dari hasilnya. Kalau ende lain, kalau jemputan lain, kalau soket juga lain. Kalau ende kan lebih murah ya dari segi pembuatannya gitu. Jadi kisaran kalau ende sih sekitar 900-an gitu. Kalau jemputan ada dari 1,4 sampai 26. Kalau soket itu sekitar 6 jutaan. Ya. Terus bagaimana sih kakak itu menentukan harga jual dari produk kakak? Itu tergantung dari kerumitan motifnya. Kalau rumit ya kamu jual lebih mahal gitu, atau enggak kalau menghabiskan lebih banyak bahan kamu juga jual lebih mahal. Biasanya berapa lama sih dibutuhkan untuk balik modal kak? Waktunya sih nggak tentu ya, tergantung pasar. Kalau pasar lagi rapi tentunya balik modalnya cepat, gampang muter bahan dipakai ini dipakai itu. Tapi kalau lagi musim sepi ya kami harus ngebon ke tukang gitu. Jadi tergantung pasar gitu. Tidak bisa memastikan kapan. Bagaimana sih cara kakak untuk memperkirakan penjualan ke depannya? Kami sih biasanya setiap 6 hari sekali ada kirim barang ke kita Mani. Itu tentunya sudah pasti ya, ada yang tajam sedikit. Itu sih biasanya setiap pasang kami kirim barang ke kita Mani. Kalau yang lain-lainnya sih enggak tentu ya. Terus rencana ke depannya untuk mengembangkan usaha ini apa sih kak? Kalau rencana kedepannya tentunya terus buat ide baru agar konsumen pada tertarik dan terus beli produknya kami gitu sih, terus mengembangkan ide aja sih. Terima kasih kak atas waktu yang telah diluangkan. Jadi saya di sini sebagai mahasiswa yang ingin mengembangkan usaha yang seperti ini, tentunya sangat informasi yang telah diberikan sangat membantu terhadap mahasiswa-mahasiswa yang selanjutnya ingin memulai usaha seperti ini. Untuk selanjutnya apa boleh saya lihat-lihat barang